Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis ke-34, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa min a'zami qawaidil Islam. Hadis ini adalah hadis yang paling agung yang berbicara tentang kaidah-kaidah Islam. Berkata Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari aqwa syu'abil imani biwajhin wa ad'afuha biwajhin fataghyiruhu bil yaddi wal lisani aqwa syu'abil iman wa taghyiruhu bil qalbi ad'aful iman. Berkata Imam Al-Qusairi rahimahullahu taala, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah sekuat-kuatnya cabang keimanan dari satu segi, dan juga bisa menjadi iman yang paling lemah di sisi yang lainnya. Mencegah kemungkaran dengan kekuasaan dan lisan, dengan tangan dan lisan adalah sekuat-kuatnya cabang-cabang keimanan. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian juga berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, hadal hadis aslun fi sifati taghyir. Hadis ini adalah menjadi dasar tentang perintah merubah sebuah kemungkaran. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang kita akan petik dari hadis ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran. Apa itu mungkar? Sehingga harus dicegah. Ada yang mengatakan bahwa makna daripada al-munkar adalah dia adalah sebuah nama yang jami, sebuah nama yang sangat lengkap, di mana
kullu ma qabbahahu asy-syar'u wa harramahu wa karrahahu. Setiap yang dijelekkan oleh syariat atau diharamkan oleh syariat atau dimakruhkan dalam sebuah syariat, maka itu adalah sebuah kemungkaran. Apapun yang syariat ini memburukkan perbuatan itu atau mengharamkan perbuatan itu atau memakruhkan perbuatan itu, maka itu disebut mungkar. Perhatikan di permulaan hadis ini. Di sini Nabi SAW mengatakan, man ra'ah, siapa yang melihat. Berarti mencegah kemungkaran itu ada kaitan dengan melihat. Makin keras saja. Jadi kurangi aja tuh buyar jadi. Baik, saya ulangi. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat. Berarti mencegah kemungkaran itu ada erat kaitan dengan melihat. Berarti mencegah kemungkaran dengan sebab mendengar tidak berlaku. Harus dilihat kemungkaran. Jadi tidak boleh hanya sekedar mendengar saja, tidak boleh. Jadi betul-betul orang yang melakukan kemungkarannya itu di depan kita, nampak oleh kedua mata kita, bukan dihabarkan orang. Umpamanya kita melihat ada orang yang mabok di depan rumah kita, jelas tuh kan, nampak dia pegang botolnya, nampak dia minum khamarnya, nampak pula dia maboknya. Berarti berlakulah hadis ini. Gambaran yang kedua, dia mabok di rumahnya. Ibu bertetangga dengan dia, tapi dia mabok di kamarnya. Kemudian anaknya bercerita, bapak saya lagi mabok di kamar. Berarti kan tidak melihat, Bu, ya kan? Hanya mendengar. Berarti tidak berlaku mencegah kemungkaran. Kalau tidak melihat, harus melihat, karena Rasul mengatakan ra'a, melihat, bukan mendengar. Kecuali kalau mendengarnya itu jelas-jelas mendengar, maksudnya bukan dihabarkan orang. Umpamanya ada orang yang masuk ke masjid, kemudian ambil mic masjid, nyanyi pula ada di masjid, kita pula sebelah rumah, kan dengar tuh. Itu memang jelas-jelas mungkar karena tidak dihabarkan orang, kita mendengar sendiri. Ya. Maka yang seperti ini juga harus dicegah lah. Gak mungkin masa mic masjid digunakan dangdutan, kan tidak mungkin. Dari sini ada larangan tajassus. Tidak boleh tajassus walaupun berdalil untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Pamannya ibu tempelkan telinga di dinding rumah tetangga. Siapa tahu ada kemungkaran di dalam. Biar saya cegah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Atau ngintip-ngintip dari jendela, dari gorden, tidak boleh. Tidak boleh tajassus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka itu dosa, dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan mencari-cari kemungkaran orang walaupun niatnya baik untuk dicegah. Emang ibu malaikat raqib atid nih. Jadi tidak boleh kita mencari keburukan orang itu. Kalaupun kita tahu keburukan kemungkaran orang itu, harus ditutup. Ya, jadi
Ingat, bahkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, janganlah sebagian kamu mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menyelidiki rahasia orang lain untuk mencari keburukannya. Hendaklah kamu menerima urusannya yang tampak saja bagimu. Dengan yang tampak itu hendaknya kamu memuji atau mencela, bukan dengan rahasia-rahasia yang kamu tidak tahu. Jadi dilarang kita tajassus, walaupun niatnya bagus untuk dicegah kemungkarannya, karena syarat mengingkari kemungkaran harus melihat atau mendengar gitu terang-terangan, jelas-jelas dia memang. Contohnya seperti tadi, tahu-tahu masuk ke masjid nyanyi pula di masjid, ibu pula rumahnya tetangga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ibu cegah itu sebuah kemungkaran. Sebuah kemungkaran. Bukan kemungkaran yang diperselisihkan ulama. Makanya nanti saya akan sebutkan syarat mengingkari kemungkaran itu harus punya ilmu, supaya jangan mengingkari yang ibu sangka mungkar padahal tidak, atau sebaliknya memerintahkan sesuatu yang tidak mungkar padahal mungkar. Nah, ini penting ya. Jadi harus tahu. Contoh mamanya, ada orang yang minum berdiri. Ulama menghukumi soal minum berdiri ini makruh. Ada sebagian ulama membolehkan karena Ali pernah minum berdiri. Sedikit ulama mengatakan haram itu. Tiba-tiba kemudian ibu marah-marah, maki-maki dia. Haram, enggak boleh. Duduk kamu, enggak bisa kayak gitu. Maka yang seperti ini bukan diingkari kemungkarannya, tetapi dinasehati. Beda nasihat dengan mencegah kemungkaran. Bagaimana cara nasihatnya? Yang ngomong, kalau seandainya dudukan lebih baik. Beda kalau mencegah kemungkaran kan dengan menghardik kan gitu. Ya, dengan diambil badannya dipaksa duduk. Duduk kamu, bukan begitu. Itu mengingkari kemungkaran namanya. Tapi kalau nasihat itu baik-baik ngomong, coba kalau duduk kan bagus dari segi kesehatan. Ya, karena saya pernah bicara dengan orang, dia punya sering sakit pinggangnya. Sering sakit pinggangnya itu. Padahal minum air putih banyak. Rupanya dia cerita, ini tajrubah dia, artinya dia pengalaman. Setelah saya minum duduk, hilang sakit pinggangnya kan. Ya, kalau minum berdiri walaupun air putih itu kata dia ngomong apa gitu mungkin. Tetapi setelah saya coba duduk hilang pula sakit pinggangnya. Oh, bukan berarti bukan hanya sekedar nganjurkan minum air putih saja, tetapi kalau bisa sambil duduk gitu maksudnya. Itulah baru kesehatan karena menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Ya kan ada orang kalau ingin mungkin sakit pinggang karena tidak banyak minum air putih kan gitu ya. Bukan itu saja dianjurkan, minumnya sambil duduk gitu. Karena memang seperti itu. Dia cerita setelah saya minum duduk itu hilang sakit pinggangnya. Ya. Kalau tak hilang-hilang ya tak tahu lah kan. Minum jamu lah biar hilang. Baik. Adapun tentang hadis ini, pembahasan pertama tentang dalil daripada mencegah kemungkaran dari Al-Quran dan yang semakna dari hadis-hadis Nabi SAW. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan juga wanita, sebagian mereka mencintai sebagian yang lainnya dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan juga mencegah kepada yang mungkar.
Kemudian Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian disebutkan juga dalam Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran perintah agar mencegah sebuah kemungkaran. Adapun sabda Nabi SAW yang semana dengan ini, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, walladhi nafsi biyadi la yushikanna ayyang zila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan muqsiras salib wa yaqtulul hinzir wa yada'ul jizyata wa yufidul ma' hatta la yaqbaluhu ahad. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa bin Maryam turun kepada kalian sebagai hakim yang adil. Dia mematahkan salib, membunuh babi, dan tidak ada jizyah. Maksud jizyah di sini, kalau sekarang, kalau negara Islam menyerang negara kafir, kalau tidak mau masuk Islam bayar jizyah. Tapi nanti di zaman Isa turun tidak ada, beriman atau kubunuh. Jadi Isa meletakkan jizyah. Di sini kita lihat bagaimana Isa bin Maryam di akhir zaman akan mengingkari sebuah kemungkaran, kan itu, mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah, itu bentuk daripada ingkar sebuah kemungkaran. Kemudian juga hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau dapati ada satu patung kecuali kau hancurkan, jangan ada kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan, sisakan satu jengkal. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang mengingkari sebuah kemungkaran. Intinya kalau ada yang bertanya, kenapa Islam menyuruh kita mencegah kemungkaran? Maka jawabannya satu, karena itu perintah Allah. Yang kedua, karena itu kebiasaan para nabi. Dan juga kebiasaan Nabi SAW. Yang ketiga, mengharap pahala Allah. Jadi ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakan, ini jalanku, aku menyeru kalian kepada Allah ala basirah, di atas basirah pengetahuan, di atas ikhlas, di atas ilmu, supaya ketika mencegah kemungkaran itu lillah, karena Allah, bukan karena kebencian. Ya, mumpung nih aku sudah sewot sama dia, ini ada kesalahannya, bukan begitu. Itu bukan ikhlas, kan, haji mumpung namanya. Jadi betul-betul ketika mencegah sebuah kemungkaran itu di atas keikhlasan, maknanya mengharap pahala Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan mengingkari sebuah kemungkaran itu dapat pahala. Kemudian yang keempat, diniatkan untuk sebuah kebaikan. Karena bagaimanapun mengingkari sebuah kemungkaran itu bagian daripada nasihat secara umum. Artinya bahwa ketika kita mencegah kemungkaran itu menghendaki orang itu berubah. Ya. Bukan hanya kita marah-marah saja. Karena belum tentu kita marah-marah sama orang yang kita mari dia berubah. Ya. Kalau tidak berubah, ngapain mengingkari sebuah kemungkaran? Karena Allah mengatakan, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan. Kalau dengan memberikan peringatan ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Ya. Makanya dilihat maslahat madaratnya itu.
Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum kaidah melarang sebuah kemungkaran itu. Satu, harus betul-betul yang diingkari adalah perkara mungkar. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Dan itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dia melakukan kemungkaran itu tingkatannya sampai mana? Ya. Contoh nih, Nabi SAW membuat dua permisalan. Saya contohkan dua permisalan. Pertama, Nabi SAW pernah marah kepada sahabat yang minta dibuatkan pohon untuk dijadikan tabarruk saat perang Hunain. Rasul lewat, rupanya ada pohon bidara. Pohon bidara itu di masa jahiliyah biasa digunakan orang jahiliyah untuk diambil berkahnya. Dan mereka biasa kalau sebelum perang meletakkan pedangnya di situ supaya dapat berkah dari pohon itu. Jadi sahabat kemudian ngomong sama Nabi, Rasul, buatkanlah pohon kayak itu katanya, supaya kita bisa meletakkan pedang-pedang kita ngambil berkah katanya. Ya, Nabi marah lah, ini kemungkaran dan tarafnya sudah sampai kepada kesyirikan. Makanya Nabi SAW marah dengan muka merah dan mengatakan Allahu Akbar, kata Rasul. Allahu Akbar, ucapan kalian seperti Bani Israel saja katanya, yang mengucapkan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan. Tidak cukup dengan Tuhan yang esa. Rasul hitam karena ini sudah babnya bab kesyirikan. Beda dengan ketika ada Arab Baduy yang kencing di masjid. Ya kan? Ini kan bukan kesyirikan. Ada orang, karena masjid di zaman itu bukan kayak gini, pasir. Dan ini dia orang Baduy, orang jahil, tidak tahu. Tahu-tahu masuk masjid kencing pula di masjid. Sahabat marah semuanya. Ya bagaimanapun ini penghinaan kepada masjid. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'uhu, tinggalkan dia, serahkan kepadaku. Sambil senyum Nabi SAW menunggu dia selesai kencing. Setelah selesai kencing, Rasul ngasih timba, tolong ambil siram tuh bekas kencing. Kemudian dipanggil lagi, masjid ini tempat sholat, baca Quran, tempat zikir. Maksudnya bukan tempat kencing di sini. Lihat, Rasul tidak mengingkari kemungkaran, tapi memberikan nasihat. Yang satu ingkar kemungkaran, yang satu nasihat kan? Karena sebuah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ya, jangan semua disamakan gitu ya. Tidak boleh menyamakan sebuah kemungkaran cara mengingkarinya. Nah, pada kisah yang pertama Rasul marah emosi karena memang jelas-jelas menyenggol tauhid di sini, kesyirikan. Masa meminta pohon tabarukan gitu ya. Makanya Rasul emosi kan. Tapi ketika ada orang Arab jahil yang kencing di masjid, Rasul tenang-tenang saja, bahkan menampakkan keakhlakannya, kemudian menasihati. Saking indahnya akhlak Rasul, Arab Baduy ini mendoakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang melotot-melotot kepadaku jangan gitu. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi harus ada tingkatan-tingkatan saat melarang sebuah kemungkaran itu. Jadi ada yang cukup dengan nasihat saja, ada yang cukup dengan ya tekanan, menekan dia. Ya nantilah akan sebutkan tingkatan-tingkatannya. Baik, jadi mengingkari kemungkaran harus jelas-jelas dia sebuah kemungkaran. Contoh nih, ada orang sholat tidak pakai sutra. Sholat tidak pakai sutra. Jangan kemudian tiba-tiba langsung ambil tangannya, lagi sholat kan itu. Pakai sutra, ya orang lagi sholat, ya apa enggak pusing dia, ya kan? Nunggu dia selesai sholat. Itu pun tidak mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena sholat menghadap sutra itu pendapat yang kuat sunnah muakkad. Ya kan? Bukan sebuah kemungkaran, karena diperselisihkan ulama masalah ini kan. Berarti cukuplah nanti habis sholat dikasih tahu, coba kalau pakai sutra kan bagus, kan enak gitu ya nasihatnya. Ya, jadi
Ya itulah makanya penting mengetahui kemungkaran itu seperti apa. Jangan mengingkari sebuah kemungkaran ternyata bukan mungkar, atau memerintahkan sesuatu yang tidak mungkar padahal itu mungkar. Jadi harus jelas-jelas yang diingkari adalah kemungkaran. Ya. Yang kedua, diingkari kemungkaran itu kalau dilakukan sekarang dan dilihat. Kalau dia melakukan kemungkarannya kemarin, ya ndak, apa yang mau diingkari? Pamannya dia maboknya kemarin, kemudian cerita sama ibu. Itu ndak bisa mengingkari kemungkaran, cukup dinasihati namanya. Tapi harus nampak gitu ya. Sekarang dia melakukan kemungkarannya, itulah mengingkari kemungkaran nanti. Karena nampak, syaratnya kan harus melihat. Man ro'a, siapa yang melihat? Ya, kalau kemarin dia melakukan kemungkarannya, apa yang mau diingkari? Udah selesai kemungkarannya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, maslahatnya jelas. Maslahatnya jelas. Karena orang yang mengingkari kemungkaran itu ada 4 kondisi, Bu. Ketika seseorang mengingkari sebuah kemungkaran, itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, boleh jadi dia kemudian berhenti, yang tadinya jahat kemudian jadi baik. Ini satu. Yang kedua, mungkin dia tidak berubah, tetapi ngurangi, ya, dikurangi kemungkarannya. Adalah perubahan, tapi tidak semua berubah gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dicegah satu mungkar yang ini, ganti pula dengan mungkar yang sama yang lainnya. Memang dia berhenti di sini, tapi buat lagi di sana, gitu ya. Umpamanya dia buka judi adu ayam, ya. Kemudian dilarang, ini nggak boleh. Tutup. Besoknya ganti, tapi dengan judi yang lain, sama-sama judi namanya. Cuman beda bentuk saja. Nah. Kemudian yang terakhir, ini yang bahaya. Ya. Mencegah sebuah kemungkaran kepada orang yang melakukan kemungkaran, tiba-tiba dia bukannya dengar, malah sengaja membuat kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Karena sewot sama kita, mamanya kan. Kan ada orang kayak gitu ya. Dinasihati bukannya berhenti, malah makin parah. Nah, ini harus lihat. Karena kondisi orang yang melakukan kemungkaran, kalau diingkari ini, karena ada 4 kondisi seperti ini, maka kita lihat maslahatnya nih. Ini kalau saya ingkari kemungkaran dia, kira-kira tobat nggak? Satu. Atau yang kedua, kira-kira ngurangi nggak? Kalau memang jelas maslahatnya, bisa tobat secara total atau minimalnya ngurangilah, kan gitu. Maka ini disyariatkan mengingkari sebuah kemungkaran, lakukan. Tapi kalau seandainya saya ingkari kemungkaran dia, malah ganti dengan kemungkaran yang sama atau lebih parah lagi, maka nggak perlu lagi diingkar kemungkaran. Artinya cukuplah dengan hati. Ya, karena orang kayak gini ngapain juga? Lapor RT yang punya kuasa tak bisa cegah. Ya, kemudian kita ngomong pun tak mau berubah. Ya, dengan apa? Dengan hatilah, kan itu. Karena kalau dengan hati itu ndak ada yang tahu, ndak ada yang sewot. Tapi kalau dengan tangan dan dengan lisan biasanya ada yang sewot tuh. Ada yang marah kan? Makanya tidak ada yang mencegah melakukan sebuah ingkar kemungkaran dalam hati. Makanya minimalnya dalam hati, karena nggak ada halangan orang mengingkari kemungkaran hati. Apa halangannya coba? Kalau dengan tangan takut, kalau saya ambil botolnya nanti dipukul pula kepala saya. Nah, satu. Kalau saya ngomong, orang mabok nanti dimaki balik saya. Nah, berarti kan ada konsekuensinya tuh kalau dengan tangan. Tapi dengan hati apa? Emangnya hati kita didengar dia? Ya. Maka serendah-rendahnya itu harus ada pengingkaran walaupun dalam hati. Tapi pengingkaran dalam hati pun tidak berguna dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh nih, ibu diundang ke undangan. Anggaplah diundang ke kawinan.
Di kawinan itu ngundang organ tunggal, ya kan? Ada organ tunggalnya, ada artis lokalnya. Wah, ada auratnya kemana-mana. Ikhtilatnya di situ di panggung nggak jelas gitu ya. Kemudian ibu duduk di situ makan walimah tuh. Ya. Kemudian dikatakan, Bu, ini kan mungkar, Bu. Ya. Ya kan saya sudah ingkari dengan hati katanya. Sambil duduk di situ. Dusta ibu. Bukan begitu mengingkari dengan hati. Ya, iyalah Ustaz. Kalau saya umpamanya ambil mic-nya saya bubarin, emangnya ini walimah anak saya? Bisa diusir saya. Ya. Kalau saya umpamanya ambil organ tunggalnya itu, apa kata dunia? Bisa perang kan gitu. Ya duduklah dengan hati. Begitu. Enggak, bukan itu. Itu bukan mengingkari kemungkaran dalam hati, Bu. Kenapa? Karena ibu bisa pindah dari situ. Ya. Beda kalau ibu dalam pesawat. Lagi terbang nih, rupanya dalam pesawat ada organ tunggal. Ibu mau turun dari pesawat lewat mana? Mau terjun payung, ya kan? Maka ada perbedaan as-sama dan istima namanya. Sama itu mendengar, istima lezat dengan pendengaran. Ya. Kalau dengar kemudian merasa lezat, yang tadinya jari diam bergerak, itu lain ceritanya. Berarti bukan sekedar mendengar, tapi menikmati dengan pendengaran. Lain kalau dalam pesawat kan ibu tidak bisa kemana-mana kan gitu. Mau pindah dari mana di situ? Oh, di depan mata nggak bisa keluar dari situ. Ayah terpaksa dengarlah. Tapi dalam hatinya tidak suka kan? Itu yang benar namanya mengingkari dengan hati. Tapi kalau mengingkari dengan hati tapi ibu hadir juga di tengah-tengah kemungkaran, ya bukan mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati ya pindah dari situ. Lo kan memungkinkan bisa pindah atau cepat-cepat makan pulang. Kan begitu maksudnya ya. Harus dibedakan tuh. Ya. Jadi ini penting pembedaan-pembedaan seperti ini supaya jelas gitu. Seperti apa mengingkari dengan hati itu. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 4. Bahwa mencegah kemungkaran itu selain daripada maslahatnya jelas, ada manfaatnya. Manfaatnya jelas juga, bukan maslahatnya saja, manfaatnya jelas. Kalau tidak ada manfaatnya nggak usah. Cukup dengan hati saja. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa ada orang-orang itu yang a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ibu kasih peringatan ataupun tidak, memang dia degil tak mau beriman. Lalu apa manfaatnya? Ngapain saya datang ke dia, saya nasihati? Enggak ada manfaatnya. Ya. Jadi jelas mengingkari sebuah kemungkaran harus ada manfaatnya. Kalau enggak ada, cukuplah dengan hati, doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah, selesai. Ya kan? Taib. Kemudian ayyakuna ingkarul munkar bil yaddi sirran. Kalau memang dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, ya, maka lakukan secara sirran, secara sembunyi-sembunyi. Idza kana sahibul munkar mustatiran laisa mu'linan. Kalau yang melakukan kemungkaran itu diam-diam dan tidak terang-terangan. Ya. Jadi kita mencegah kemungkaran itu, lihat orang yang melakukan kemungkaran. Kalau dia terang-terangan, kita cegah terang-terangan. Kalau dia sembunyi-sembunyi, kita cegah sembunyi. Gitu maksudnya. Ya. Makanya mencegah kemungkaran juga tetap walaupun seperti itu harus melihat masalah dan mafsadah ya. Masalah dan mafsadahnya tetap dilihat. Kemudian juga mencegah sebuah kemungkaran itu harus dengan ilmu, harus dengan lembut, harus dengan adil. Kapan kita letakkan 3 kata ini? Lembut, ilmu, adil. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengatakan
La ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi hisali salasin. Tidak boleh ibu menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kecuali ibu punya 3 sifat. Sifat tadi yang saya sebutkan. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, rifqun bima ya'mur. Lembut saat memerintahkan kebaikan. Rafiqun bima yanha. Ketika mencegah kemungkaran, anggap dia kawan kita. Kemudian yang ketiga, adlun bima yanha. Harus adil dengan apa yang ibu larang itu, karena dosa itu bertingkat-tingkat. Ya. Jangan kemudian orang awam ibu samakan dengan orang yang sudah tahu. Harus adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya ada tetangga tak pakai jilbab, adik ibu nggak pakai jilbab juga, sama-sama nggak pakai jilbab tuh, tapi kan beda posisi. Ini adik saya, itu tetangga saya. Dibedakan cara mengingkari sebuah kemungkaran. Harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya kan. Ini adik saya, harus keras saya. Tetangga tak bisalah keras. Besok tak salam, tak kalam, tak mau lagi antar rendang ke rumah. Agak masalah jadinya kan. Jadi lihat, keadilan dalam mencegah itu harus ada, memposisikan kemungkarannya seperti apa, pelakunya siapa, itu ya, supaya adil. Ya, berarti ini sudah 3 ya. Pertama, kalau dalam menyuruh kepada kebaikan harus lembut. Kemudian kalau mencegah kemungkaran, 2, Rafiq. Rafiq itu anggap dia teman, jangan anggap musuh. Ya, karena orang mencegah kemungkaran kalau dianggap musuh, itu nggak kekontrol kita ngomongnya tuh. Ya. Tapi kalau anggap teman kita dia, tentu kan akan terkontrol caranya kan. Kemudian adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang lebih penting lagi adalah alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Dia tahu apa yang diperintahkan, dia tahu apa yang dilarang. Harus punya ilmu. Ya, kira-kira dengan pengetahuan ibu ini baik, tahu saya dalilnya, perintahkan. Dengan pengetahuan ibu berdasarkan dalil-dalil ini jelas-jelas mungkar, berdasarkan Quran Sunnah, kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Nah, itu makanya penting supaya tadi jangan salah mengingkari sebuah kemungkaran. Rupanya bukan kemungkaran, ibu yang tak paham soal itu. Ya, itu juga penting juga. Baik, saya contohkan. Beberapa contoh disebutkan di sini. Contoh umpamanya, seorang laki-laki melihat atau seseorang atau ibu melihat sebuah kemungkaran di salah satu rumah tetangga. Di salah satu rumah tetangga, entah kemungkaran apa sajalah, jelas itu kemungkarannya. Maksudnya anggap dia berzina, minum khamar, jelas nggak ada perselisihan ulama kan. Tapi di rumah tetangga, ya. Maka bagaimana caranya mengingkari sebuah kemungkaran? Maka yang seperti ini, kalau dia tidak terang-terangan, berarti bukan hak ibu mencegah kemungkaran. Lain kalau nampak tuh pintunya, jendelanya terbuka, pintunya dibuka, nampak dia berzina, nampak dia minum khamar, nampak dia melakukan maksiat di dalam, ibu lewat nampak gitu kan. Maka di situ ada maratib kan. Ya. Pertama dilihat, ibu punya kekuasaan nggak tuh di komplek di situ? Oh, nggak bisa, berarti ibu lapor RT. Ya. Cari yang punya kekuasaan di situ. Pak RT, masalah tuh rumah itu. Ya. Kenapa? Mabok-mabokan tuh, saya nampak tuh. Kalau nggak yakin, sanalah tengok. Itu botolnya berjejer tuh, 100 botol lebih tuh. Tak botol kecap, tak botol apa. Pokoknya nampaklah botolnya di situ. Akhirnya kemudian RT-nya turun tangan. Lah itu namanya mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan. Berarti yang berkuasa di situ. Tapi kalau ibu tidak berkuasa, jangan coba-coba, nanti masalah kan gitu ya. Karena itu tidak bisa dirubah kecuali dengan kekuasaan. Kecuali kalau memang di rumah itu saudara, nggak apa-apa, ibu punya kuasa di situ dan kita sebagai orang tuanya di situ.
Bisalah, karena itu ponakan sepupu. Bisalah kita cegah dengan kekuasaan kan. Kita banting-banting, kita buanglah botolnya ke tong sampah. Tapi kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Nasihat tidak bisa dengan hati. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa dalam sebuah nasihat juga ada tadarruj sifatnya. Makanya dalam rumah tangga ketika ibu bermasalah, anggaplah selingkuh nusyuz, suami pun tidak langsung mencerai kan? Ada namanya tahap nasihat, kemudian ada tahap namanya hijar gitu ya. Enggak mau tidur sama ibu. Ada tahap memukul, itu kan ada tahap-tahapannya di situ. Maka mengingkari kemungkaran pun sama seperti itu, ada tahap-tahapannya. Ya. Boleh jadi yang melakukannya jahil, tidak tahu. Ya. Ataupun dia tahu tapi lupa. Ya. Ataupun sengaja. Itu kan kita harus paham juga. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun beberapa tahapan yang disebutkan para ulama ketika mencegah sebuah kemungkaran. Kalau seandainya orang yang melakukan kemungkaran itu orang jahil, tak paham, maka kewajiban ibu at-tanbih wa tadhkir, cukup memperingatkan, mengingatkan dan memperingatkan. Karena orang jahil ini namanya orang jahil, dia tidak tahu itu mungkar disangka tidak mungkar. Orang jahil. Umpamanya ada orang baru masuk Islam. Dia tidak tahu hukum puasa di bulan Ramadan. Nyantai aja dia minum depan ibu kan itu. Namanya orang jahil. Ya kan baru masuk Islam, berarti tugas ibu tanbih, ngasih tahu. Tadkir, ngasih peringatan. Enggak boleh loh, Islam itu kan kamu sudah masuk Islam, enggak boleh kayak gitu. Jadi dengan lembut. Kemudian yang kedua, an-nahyu bil wa'di. Setelah ibu ngasih peringatan, baru mulai agak tinggi sedikit. Mulai mencegah, tapi masih dengan nasihat. Mencegahnya tetap dengan nasihat. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa, al-jazru wa ta'dib. Mulai agak keras tuh. Larangannya mulai agak keras supaya mengajarkan adab kepada orang itu. Kemudian setelah tidak bisa juga, naik yang keempat, at-taghyiru bil yad. Enggak bisa ini. Ini harus pakai tangan nih. Ya. Kalau memang dia mabok ya berarti ambili botol-botolnya itu. Pecahkan semuanya itu biar enggak diminum. Kalau tidak bisa juga gitu ya. Kalau sudah dengan tangan udah dipecah-pecahkan botol minumannya juga, maka naik ke yang kelima. Boleh jadi al-dharab, dengan cara memukul. Ya, tapi jangan main hakim sendiri tentunya. Baru yang terakhir, angkat ke hakim. Anda bisa ini harus dilaporkan polisi ini kayaknya. Jadi begitulah tahapan-tahapan juga ulama membahas. Dari sini menunjukkan bahwa indah sebenarnya Islam itu. Tidak langsung main hantam saja, ada tahapannya kan, supaya nampak Islam ini lembut. Makanya ketika Allah melarang minum khamr, tidak langsung diharamkan mutlak kan. Allah membuat 3 tahapan tuh. Pertama, Allah ngajak berfikir khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Tapi orang masih dibiarkan minum khamr. Cuma diajak berfikir. Ya, manfaatnya ada, madaratnya besar. Kemudian tahapan yang kedua mulai disempitkan. Kau boleh mabuk, tapi waktu sholat jangan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat kau sedang mabuk. Bolehlah mabuk, tapi di luar waktu sholat. Mulai disempitkan. Ya. Yang ketiga, baru innamal khamru wal maisiru ila akhiril ayat rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Minuman khamr itu najis, kotor, termasuk amal setan. Tinggalkan, kalian akan beruntung. Baru total mutlak khamr diharamkan. Jadi Allah saja mencegah kemungkaran tentang khamr itu bertahap tuh. Ya. Jadi itulah pentingnya tahapan-tahapan itu supaya orang tidak lari dari dakwah. Ya, orang maksudnya lembut rupanya Islam itu tidak lari. Karena maaf banyak juga akhwat-akhwat yang baru ngaji nih biasanya kan semangat tuh.
Oh ini bid'ah, syirik, semua pokoknya nggak lihat orang. Sampai orang tua disesat-sesatkan. Ya. Bahkan yang mengatakan orang tuanya di neraka sekalian karena berlaku bid'ah gitu ya. Nggak bisa main begitu keras itu. Karena terkadang orang yang melakukan itu tidak tahu, nggak paham dia. Sehingga harus ada tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan yang tadi disebutkan para ulama. Sudah nggak kita ini ngasih tahu apa sih definisi sunnah, apa definisi bid'ah, apa ancaman-ancamannya. Nah, sudah nggak sampai ke tahap itu. Boleh jadi kepalanya ada syubhat, sudah nggak dibantah syubhatnya, supaya hilang dulu syubhatnya. Ya. Jadi tidak bisa main ponis ini, karena ada beberapa ibadah itu yang disangka oleh orang lain bid'ah, ternyata tidak. Ternyata itu perselisihan ulama. Contoh nih dalam azan, as-salatu khairum minan naum, itu terletak di azan pertama, ada juga mengatakan di azan kedua. Tiba-tiba ada orang sholat azan menjadi muadzin subuh, tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Oh, marah-marah. Ini orang itu lupa atau apa ya kan? Berarti tidak paham bahwa tentang peletakan as-salatu khairum minan naum itu ada di azan pertama, ada di azan kedua. Atau lafaz azan sendiri. Ada yang Allahu Akbar, baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mengulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada dua. Ya. Jadi ada yang mengulang, ada yang tidak. Tiba-tiba kemudian mungkin dia dari mazhab, mungkin dari mana, negara mana, suruh azan di sini, ikut mazhab dia di sini kan, karena dia tidak tahu. Ibu yang dengar, itu salah tuh azannya itu. Itu bukan salah karena ibu tidak paham itu. Ya. Lah hal-hal yang seperti ini juga harus dipahami soal hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Karena di zaman dulu, karena tidak punya pengetahuan soal mencegah kemungkaran, akhirnya dia sendiri yang jatuh kepada kemungkaran. Contoh, di zaman Ali radhiyallahu anhu ada 3 orang khawarij. 3 orang khawarij yang memiliki pemahaman takfir, mengkafir-kafirkan orang. Semua penghafal Quran. Ini khawarij, ini 3-3-nya hafal Quran. Dipimpin Abdurrahman ibn Mulzam. Apa kata Abdurrahman ibn Mulzam? Ayo kita cegah kemungkaran katanya. Kata kawannya, bagaimana caranya? Biar negeri ini aman, kita bunuh 3 orang ini. Ali, Muawiyah, Amr bin As. Mereka mengatakan bahwa 3 orang ini biang kemungkaran, kita cegah kemungkarannya katanya. Akhirnya betul-betul dalam waktu yang sama, di waktu subuh mereka bergerak. Ali pula memang Allah takdirkan mati syahid, terkena pedangnya Abdurrahman bin Mulzam, tinggal dia. Muawiyah bin Abi Sufyan terluka, sebab lukanya dia tidak memiliki kecuali 1 anak setelah itu, Yazid bin Muawiyah yang terakhir. Kemudian Amr bin As qadarullah, dia sedang sakit perut, kemudian wakilnya yang mewakilkan untuk imam di masjid, wakilnya yang dibantai oleh dia. Tapi 3 orang yang membunuh ini dasarnya apa? Mengingkari kemungkaran katanya. Masa mengingkari kemungkaran membunuh Ali? Nah, itu karena kejahilan kan itu. Nah, itulah dikhawatirkan seperti itu. Kita mau mencegah kemungkaran, sebenarnya kita sedang berbuat kemungkaran gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita bentangkan dengan tanya jawab saja. Silakan. Iya, jadi sama dengan ibu melihat televisi lah tuh. Pemanya di televisi, di YouTube, di apa kan, ada orang menista agama, menginjak Quran, pemanya kan. Lebih parah daripada itu, pemanya kan, diinjaknya Quran, dibakarnya Quran, nampak di televisi, nampak di YouTube, pemanya. Cemana ibu tidak mungkin ibu masuk ke TV di rumah, cemana masuk ke TV-nya? Nabrak kaca TV lah. Jadi kalau yang seperti ini, langkahnya kalau memang bisa dihubungi dengan telepon, hubungi kalau punya keberanian ya. Tapi kalau tidak bisa, entah di mana kejadiannya ini, ya gimana, ya cukup ingkar dengan hati saja lah. Oh ada di TV, gimana caranya? Memang melihat kan gitu ya, tapi kan mustahil menjangkau, maka cukup dengan hati saja. Cukup dengan hati. Kalau yang melakukannya seorang muslim, ya kita ingkar dengan hati. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah orang itu. Masa Quran diinjak pula. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau bisa dihubungi kan itu.
Adapun orang baca Quran kemudian salah, ya kan, mungkin tajwidnya kurang atau makhrajnya, itu bukan sebuah kemungkaran yang diharamkan, tidak, ya. Bukan itu jatuhnya ke nasihat. Ya. Karena lisan kita ini beda dengan lisan orang Arab. Ada yang diajari makhraj itu tidak bisa-bisa. Contoh nih orang Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat nih. Dulu waktu saya belajar ngaji itu tidak bisa bilang huruf fa, itu tidak bisa. Tapi bilang F bisa. Tapi suruh bilang fa nggak bisa, pak gitu saja. Fa'ammaman, bukan fa'ammaman gitu ya. Ada lisan-lisan susah tuh, ya kan? Ya memang lisannya sudah seperti itu. Mau dirobek lisannya, tidak bisa juga kan? Ada juga orang bilang ain tidak bisa ngain, asik ngain saja dia, ain ngain katanya. Cemana kita mau maksa dia? Ya memang seperti itu. Mau dipaksa kok tidak bisa juga kalau soal makhraj kan? Karena kita bukan orang Arab. Atau panjang pendeknya yang memang mungkin dia orang awam, bukan thalabul ilmi. Kita paksa dia sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Ya mungkin nasihat, dinasihati, diajari, bukan dinasihati saja, harus diajari lah. Nah, jadi itu bukan masuk dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Tadi kan sudah jelas arti kemungkaran itu. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dimakruhkan oleh Allah dan Rasul, dan dia dianggap sebuah keburukan yang fatal oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apa itu masuk pada konteks-konteks seperti ini? Ya, itu diharamkan, yang ngaji itu haram. Nggak mau ngaji lah dia akhirnya. Kenapa nggak mau ngaji? Diharamkan katanya. Sama Ummu Anu katanya. Karena saya nggak bagus bacaannya, itu sama aja ngalang-ngalangi orang ngaji kan. Nah, itu bahaya juga tuh. Nah, jadi kemungkaran yang dicegah itu bukan mengingkari kemungkaran, itu nasihat, ya, ngasih nasihat. Wallahu a'lam. Ya samar-samar sih. Bisa. Agak suara di sini kan terbuka masjid ini. Jadi suara itu terbawa angin. Dia kalau angin ke sini saya dengar. Kalau angin ke belakang ya sampai ke pohon mangga. Jadi nggak bisa. Maju. Kalau agak cempreng suaranya dengar. Kalau ngebas agak susah. Ayah. Pengantin baru menikah. Oke. Iya. Saya punya cerita fakta. Jadi seorang saya cerita, ada suami istri orang kaya. Baru beli baju tuh istrinya, bajunya mahal, bagus. Jalan-jalan. Di lain arah ada kakek-kakek sakit, bawa tongkat melawan arah. Jadi pas di situ ada lubang, ada airnya. Si kakek ini jatuhlah ke lubang itu karena lagi sakit. Akhirnya cipratan airnya terkenalah pakaian si istri orang kaya itu. Ngeluhlah istri sama suami, bukan dibantu si kakek ini, malah ngomong sama suaminya, ini baju baru gimana? Marah suaminya, malah dekati kakek itu ditampar. Akhirnya pulang nih, karena ingin ganti pakaiannya kan. Qadarullah sampai di rumah kepleset suaminya, kebentur kepalanya, mati. Kata istrinya, jangan-jangan suami saya disihir kakek itu katanya. Ya. Akhirnya karena kejadiannya baru saja, ini nyipratin air, pulang suaminya kepleset jatuh. Jadi istri ngomong jangan-jangan disihir kakek itu katanya. Jadi kumpullah keluarganya, karena orang kaya. Akhirnya nyewa lawyer. Masuklah ke mahkamah, dilaporkan bahwa kakek itu penyihir. Dipanggil kakek itu ke pengadilan di persidangan. Kemudian sang hakim ngomong sama kakek, ada apa kakek kok bisa di sini? Kata kakek, nggak tahu saya katanya. Lalu kejadian seperti apa? Saya pun tak paham katanya. Saya itu jalan, tiba-tiba ada lubang, saya masuk ke lubang itu, lagi sakit pun saya katanya kecipratlah pakaian itu.
Rupanya istri yang keciprat itu ngadu sama suaminya, tiba-tiba nampar saya. Kemudian saya berdoalah, ya Allah saya ini lemah, dia itu kuat, saya tidak bisa membalas, kau aja yang balas, kata kakek itu. Jadi kata hakim sambil tertawa ngomong sama si istrinya itu, kamu ngadu sama orang yang kau cintai, suamimu, tiba-tiba gara-gara itu suamimu nampar si kakek ini. Tapi kakek ini ngadu sama Allah, Allah yang membunuh suamimu, katanya. Kan itu ya. Dari sini tidak bisa orang nuduh-nuduh tuh. Apalagi cerita dukun, susah buktinya. Nggak bisa dibuktikan, susah bukti, gimana caranya? Karena ini memang namanya dukun itu dunia setan. Pasti dia akan menghancurkan rumah tangga orang. Dukunlah dunia setan. Nggak ada malaikat-malaikatnya. Dukun itu semua dunia setan. Kalau dia datang ke dukun, ya memang dukun pasti ngomong itu pakai dukun lain. Karena memang tugasnya dukun itu wakilnya setan di bumi, suruh cerai. Jadi kalau memang pakai dukun bersumpah aja lah, nggak ada masalah. Ada masalah apa? Saya nggak pernah nyihir. Apa yang mau disihir? Ya enggak apa-apa kalau itu sebagai pembuktian kalau memang dia tidak menyihir dan permintaannya seperti itu, maksudnya bukan menghinakan Quran ya, bukan suruh nginjak Quran, suruh bakar Quran, ngencingi Quran, bukan begitu. Kalau hanya pegang Quran saja ya sebenarnya walaupun seperti itu sebenarnya nggak boleh kan. Tapi kalau dengan itu memang yakin bahwa dia tidak menyihir, ya lakukan saja. Karena ada maslahat yang lebih besar supaya tidak bercerai. Masalahnya setelah dia sumpah, dia harus ada perjanjian, tidak nuduh lagi. Apa setelah disumpah kemudian selesai urusannya? Kadang-kadang kalau orang dengan dukun tuh nggak akan selesai, nanti ada lagi cerita itu. Ya. Justru tuduhan-tuduhan seperti ini kalau ada pasalnya laporkan saja lah yang nuduh kan itu. Apa dukunnya dilaporkan. Masalahnya repot, nggak ada pasal perdukunan. Mau lapor dukun gimana? Itu kan dukun yang dilaporkan tuh, karena dia yang bilang kan. Ya. Dukunnya yang dilaporkan tuh, nggak repot, nggak ada pasal dukun-dukun. Wallahu a'lam. Tidak boleh. Tidak boleh mengadu kepada suami dan menceritakan soal keburukan walaupun dia berbuat buruk. Ya tidak boleh. Karena itu akan memicu anak suami akan durhaka sama istrinya. Atau boleh jadi dia membela keluarganya. Nah, sabar sajalah. Makanya pentingnya itu kenapa kalau orang sudah menikah itu jauh dari orang tua. Di situ gunanya supaya tidak berkonflik. Sebab kalau satu rumah atau berdekatan, nah itu biasanya banyak konflik tuh. Kalau orang tuanya tidak berakal, ya kalau orang tuanya berakal malah bagus. Kadang-kadang kan rumahnya sebelahan, kalau dapat dikontrol anaknya. Tapi kebanyakan orang tua tak berakal masalahnya. Kalau orang awam, mereka pasti membela anaknya. Kalau anaknya ngadu itu bukan bagaimana masalahnya mendengar dari dua kuping, enggak. Ya, dia langsung terpikir enak saja anak saya sudah saya besarkan, tahu-tahu dihina, langsung dia modelnya gitu. Itu kalau orang awam, ya. Makanya sebaiknya ya orang seperti ini ya kalau dia mau sabarlah. Itu kan orang luar ngomong. Namanya orang tua, mertua itu orang luar. Dalam rumah tangga itu orang luar. Kita itu orang luar. Namanya orang luar biarkan saja. Selama tidak merusak hubungan rumah tangga. Kita rahasiakan, ya kita doakanlah mudah-mudahan dia sadar. Dan kalau itu adalah orang tua suami, maka menghormati orang tua suami itu bagian daripada menghormati suami. Ya. Jadi kita harus lebih menghormati lagi. Karena menghormati orang tua suami itu lebih sama dengan menghormati suami. Karena suami sendiri lebih mementingkan orang tua dibandingkan istrinya secara Islam. Berarti kalau kita menghormati suami, orang tua suami itu sama kita menghormati suami. Karena dia sendiri sebenarnya haknya lebih besar kepada orang tuanya. Makanya sebaiknya nggak usah dilayan, biarkan saja anjing menggonggong. Kapilah tetap berlalu kan gitu. Nggak usah didengar saja kan. Bilang sama dia nggak usah didengar. Kalau perlu kasih kapas tempel di kupingnya tuh.
Wallahu a'lam. Ibu kan ini ngira-ngira lah. Tapi kejadian itu kalau memungkinkan nggak berapa persen kejadian tuh? Kan belum terjadi nih. Cuman mengira-ngira kalau dinasihati ini sebenarnya pasti terjadi. Maka sebelum terjadi cegatkan gitu kan. Ya enggak apa-apa, itu nasihat itu namanya. Kan kemungkarannya belum ada. Syarat mengingkari kemungkaran kan harus nampak gitu kan. Dan sesuatu, jangankan yang belum terjadi, yang sudah terjadi saja tidak ada ingkar mungkar di situ. Yang ada nasihat, apalagi belum terjadi. Ya, belum terjadi itu walaupun ngomong ini 100% akan terjadi, belum tentu. Yang namanya sesuatu yang belum terjadi tidak bisa dipastikan. Cuman kan perkiraan gitu ya, bisa terjadi bisa tidak. Cuman perkiraan kita ini bisa terjadi nih karena adalah korinah tanda-tandanya. Tapi sekali lagi di sini belum ada kemungkarannya. Kemungkarannya apa yang belum terjadi? Ya, makanya cukup dinasihati saja, ngasih masukan lah. Ya enggak apa-apa. Ngasih masukan yang positif, tidak ada masalah, nasihat. Ya, itu nasihat lah maksudnya. Ya baguslah nasihat ke saudara. Kalau dia menerima ya. Kalau nggak menerima ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Dan macam-macam orang pun kita lihat nih, di sana ada organ tunggalnya, ada laki-laki perempuan ikhtilat, buka-buka aurat di situ. Gak usah datang lah, ngapain? Tapi kalau itu acara saudara, umpamanya kan, dia sudah ngancam, mau Ustaz datang. Ya. Nanti saya nggak akan ngomong selamanya sama kamu. Ya udahlah, itu kan di bawah ancaman kan, datang. Tapi sekedar datang, makan, pulang. Saya kan tidak datang. Ya supaya meminimalir kemungkaran tadi. Nggak terlampau lama duduk di situ, dengar-dengar di situ, nengok-nengok, ikhtilat dah jelas di situ gitu maksudnya. Ya lihat maslahat dan mafsadahnya aja lah. Hah? Di panitia. Kalau nolak jadi panitia, ada masalah apa? Diancam. Apa hanya karena segan saja? Iya, sekarang ini walaupun mau saudara bukan saudara, anggaplah saudara yang dekat. Kan ada saudara itu dia segan saja. Sebenarnya segan, bisa nolak sebenarnya. Segan, namanya orang saudara kan gitu ya. Tapi namanya kemungkaran nggak ada istilah segan-segan. Namanya mungkar harus dijauhi kan gitu. Kecuali kalau ada kerusakan, kita mencegah kemungkaran, datang kemungkaran yang lain. Ya. Kalau memang kita bisa mencegah, kalau seandainya saya tidak maulah ada acara seperti itu dan tidak ada masalah, dia sudah tahu dengan kita, ya apa masalahnya? Kecuali kalau seandainya dia sudah ngancam-ngancam, kalau enggak jadi panitia awas saja. Ya. Kamu kan saudara saya, itu udah ngancam. Nah, kalau begitu daripada ini memutus silaturahim kan lebih besar dosanya. Daripada hadir sebentar kemudian pulang atau jadi panitia sebentar kemudian balik kan gitu. Ya jadi panitia saja lah kalau ada ancaman seperti itu. Tapi kalau nggak ada, apa madaratnya? Ya. Madaratnya apa bagi kemudian kalau mamanya menghindar kemungkaran itu? Bukan maksud saya itu kan anak angkat. Dia tahu nggak keluarganya siapa? Nggak tahu. Oke, intinya kan dia hidup sebatang kara, dipungut orang. Kemudian yang mungut itu juga tidak tahu siapa keluarganya, atau tahu mungkin menyembunyikan atau apalah istilahnya kan. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara kawinnya atau apa? Nah gitu kan? Nah itu mungkinlah kesimpulannya. Iya. Ada hadis mengatakan bahwa fasultanu waliyun malla waliyanahu. Itu karena dia tidak punya wali dia. Bapak angkat bisa jadi wali. Tidak bisa jadi wali bapak angkat. Ya. Kecuali kalau anak ini diangkat kemudian disusui. Maka keluarga perempuan itu juga seandainya ada laki-laki, itu pun seandainya pun punya saudara sesusu, itu pun tidak bisa juga. Karena apa? Wali harus dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Sehingga dianggap tak punya wali. Kalau tidak punya wali, kata Nabi, maka sultan atau hal ini penguasa, mungkin dalam hal ini di negeri kita ada namanya KUA,
biar mereka yang menjadi wali. Jadi tidak bisa itu nikah siri. Siapa walinya nikah siri? Harus ke KUA. Ya. Nanti KUA lah yang nikahkan, selesai itu. Datang ke KUA. Sebentar, 5 menit saja jadi itu. Saya nikahkan kamu dengan mahar kaleng gelang gitu kan. Dibayar tunai. Saya terima, selesai. Kalau memang bisa dicari, tapi kalau ada masyaqqah, kesulitan, entah berantah di mana, alamatnya di mana, orangnya di mana, itu susah lah kan gitu. Sudah ke KUA saja. Ya, biar KUA yang menjadi wakil daripada wali. Sah nikahnya kalau sudah KUA tuh. Karena dia adalah penguasa. Ya. Tapi kalau masih bisa dihubungi, nanti walinya ngubungi Pak KUA di sini atau siapapun bisa menjadi wakil. Tidak harus KUA kalau memang ada walinya. Ya. Tapi sebaiknya ke KUA karena biar resmi secara agama, resmi secara negara. Ya. Wallahu a'lam. Itu ya. Apa? Anak susuan. Oke. Disusuinya setelah balik. Iya, dikasih disedot pakai alat kemudian dikasih minum. Oke. Iya, kita baca di sini beberapa fatwa para ulama. Antaranya Syekh bin Baz dia mengatakan. Jadi anak itu dikatakan anak susuan dan menjadi hukum mahram. Itu ayyakuna syartaini, harus ada 2 syarat. Ayyakuna tiflu fir radha lam yakmul haulaini. Haruslah keberadaan anak itu belum sampai 2 tahun. Artinya belum balik. Kemudian yang kedua, antakuna radha'at khamsan la aqal. Anak susuan itu ketika disusui minimal 5 kali susuan, maksimal terserah. Tapi sekali nyusu kenyang jadi daging, sekali nyusu kenyang jadi daging. Ya. Ini pendapat beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Jadi kita tahu di sini ada syarat dikatakan anak susuan. Apakah kemudian tadi yang ibu ceritakan yang pernah terjadi di zaman para sahabat juga, bahwa ada seorang sahabat kemudian merawat anak laki-laki, akhirnya besar sudah balik, jadi risih istrinya sampai kepada Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW disuruh disusukan padahal sudah balik kan, ya, dengan cara dimasukkan air susunya ke makanan kemudian dimakan. Jadi anak susuan. Apakah kemudian dalil ini khusus bagi kisah sahabat ini, ataukah menjadi umum? Ini yang menjadi khilaf para ulama. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa hadis tentang masalah itu khusus bagi sahabat ini, tidak bisa dijadikan umum bagi anak yang sudah balik. Ini khusus hadis ini, khusus kepada sahabat itu. Wallahu alam ya. Sehingga ketika tidak ada jalur mahram lewat susuan, maka caranya jalur kedua dengan cara dinikahkan yang ada hubungan mahram supaya jadi mahram. Ya. Jadi begitu, dan ini juga disebutkan dalam Lajnah Daimah, ya, tentang didapati seseorang yang sudah 10 tahun belum balik, la yujad ladaihi man ya'uluhu, tidak orang ini yang merawatnya, kemudian mau diangkat menjadi anak susuan. Maka Lajnah Daimah mengatakan ar-radha'ul mu'tabaru ma kana fi haulaini aulaini min umri tifli. Sekali lagi beliau juga sama dengan pendapat Syekh bin Baz tadi. Jadi umur anak susuan itu harus 2 tahun. Paling maksimal, minimal ya di bawah 2 tahun kan itu ya. Baru, tetapi wa ammar radha' ba'da haulaini, anak susuan di atas 2 tahun, fala i'tibara lahu fi syari', tidak dianggap di syariat. Ya, tidak dianggap, artinya ya percuma walaupun dikasih susu tetap aja dia bukan mahram. Itu maksudnya.
Ya. Tetapi karena dia sudah jadi anak angkat di situ, maka dia boleh satu rumah dengan cara apa? Dengan cara tetap melaksanakan adab-adab syar'i kalau sudah balik. Kalau dia sudah balik, anak perempuan, ya tetap tutup aurat karena dia bukan mahram dengan keluarganya kan. Ya, tapi dia boleh hidup satu rumah dan tidak dikatakan ikhtilat. Beda kalau mamanya dengan perempuan yang bukan anak angkat kan nggak boleh satu rumah kan. Nah, tapi ini kan sudah diangkat dari kecil masalahnya kan, dan diambilnya sudah umur 3 tahun, akhirnya sudah nggak ada lagi, sudah kasep bahasa kitanya mau ini kan anak angkat pun sudah lewat 2 tahun kan itu, anak susuan, ya sudah jadi anak angkat saja. Kalau dia tidak ada tempat lain, dia nggak ada lagi tempat ke keluarganya, ya mau hidup sama siapa lagi kalau sama-sama kita, cuman nasihati dia. Ya, kalau dia laki-laki nasihati, berarti orang rumahnya yang harus jaga aurat. Kalau dia perempuan ya dia yang jaga aurat gitu maksudnya. Kalau ingin jadi mahram karena tidak ada jalur pertama, pakai jalur kedua. Nikahkan siapa di antara keluarganya biar mahram. Nah, gitulah caranya. Cuma 2 itu aja lah menjadikan mahram. Wallahu a'lam. Iya. Ini fatwa dari Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini yang membawahi seluruh fatwa di Saudi Arabia. Ulama-ulama sana. Ya, wallahu a'lam. Sudahlah ya, sudah 10:30. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.